Oke, sahabat Excellent Sales, tahukah Anda, begitu banyak presentasi penjualan yang tidak memiliki daya pengaruh yang kuat, yang membuat calon konsumen yang mendengarkan flat-flat aja, biasa-biasa aja. Bagaimanakah caranya agar pesan penjualan yang Anda buat itu memiliki daya pengaruh yang luar biasa? Yuk, saksikan jawabannya di video berikut ini. Oke, sahabat Excellent Sales, berjumpa lagi bersama saya, Adriano Giovanni. Begitu sering seorang sales membuat presentasi penjualan yang tujuannya untuk mempengaruhi, untuk membuat calon konsumen tertarik, dan akhirnya close the deal, tapi kenyataannya pesan penjualan kita dirasakan biasa-biasa saja oleh calon konsumen kita. Why? Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita membuat pesan penjualan berdasarkan sudut pandang kita. Padahal, yuk sekarang kita pahami hal-hal apa sajakah yang disukai pikiran manusia. Pikiran manusia itu berarti termasuk kita juga, termasuk calon konsumen kita. Lalu kita buat pesan penjualan yang selaras dengan apa yang disukai oleh pikiran. So, di episode pertama ini, kita akan bahas 3 hal apa saja yang disukai oleh pikiran kita. Yang pertama, buatlah pesan yang personal. Ini disukai pikiran banget nih. Personal itu artinya saya banget atau gue banget dari sisi sudut pandang calon konsumen. Jadi calon konsumen nanti akan merasa sangat dipahami. Karena mempersonalkan pesan ini membuat produk yang sama dengan fitur yang sama, penjelasan kita berbeda pendekatannya. Sama-sama produknya gadget, fiturnya pun sama, tetapi karena orang yang sedang kita hadapi, calon konsumen kita ini berbeda. Yang satu mahasiswa, yang satu adalah seorang karyawan di level manajer atau senior manager. Maka untuk satu fitur yang sama dijelaskan ke yang mahasiswa, kita akan mengatakan dengan cara yang berbeda. Wah, nanti kalau main game, wah nanti kalau nonton konten YouTube, kita sebut konten YouTube yang itu disukai oleh teman-teman mahasiswa, itu akan berbeda dengan ketika kita ngomong, wah nanti dengan screen yang besar, kita akan bisa menikmati tayangan YouTube itu dengan total. Kita akan menikmati banget. Untuk apa? Nah, untuk apanya tadi disesuaikan. Kalau Bapak nanti nonton-nonton konten edukasi untuk mendapatkan update-update yang membuat report kita jadi lebih powerful, ketika dipresentasikan kepada atasan kita, dipresentasikan kepada peer kita, beda dong cara ngomongnya kan, padahal fiturnya sama. Atau ternyata produk yang sama tadi dipresentasikan kepada seorang ibu rumah tangga, beda lagi. Jadi bukan ngomonginnya fitur base, atau hanya sekedar fitur and benefit base, bukan. Fitur and benefit berdasarkan siapakah gerangan calon konsumen kita, seperti apa profilnya. Jadi tidak ada tuh one fit for all, satu itu cocok untuk semua. Enggak, ya bisa, tapi jadinya orang nggak merasa gue banget, merasa dipukul rata, gregetnya beda banget. Jadi kita kunci yang satu ya, personal, membuat pesan penjualan yang gue banget. Yes, oke. Yang kedua, buat pesan penjualan yang nyata. Maka pertanyaan Anda, emang ada Pak Adriano pesan penjualan yang tidak terlihat nyata? Oh ya ada. Contoh ketika kita mengatakan perusahaan kami adalah perusahaan terbesar di Indonesia. Itu belum nyata. Perusahaan kami adalah perusahaan yang paling memberikan pelayanan tercepat. Perusahaan kami adalah perusahaan yang handal. Nah, itu semua tidak nyata karena pesannya belum tuntas. Jadi ketika mengatakan perusahaan kami adalah perusahaan yang memiliki layanan tercepat. Tercepat ini apa ukuran-ukurannya? Terbesar apa ukurannya? Paling aman apa ukurannya? Contoh, Pak, Ibu,
perusahaan kami saat ini adalah perusahaan terbesar di Indonesia yang menjual produk A. Nah, kenapa kami yang terbesar di Indonesia? Karena saat ini kami memiliki aset sekian, kami memiliki ada 1.100 titik distribusi di seluruh Indonesia, lalu kami juga disupport oleh 15.000 karyawan yang kami seleksi secara ketat, kami develop secara sungguh-sungguh agar bisa mensupport Anda, para konsumen kami dengan sangat baik, dan juga dibuktikan dengan award-award yang didapatkan oleh kami. Contohnya adalah, nah itu kan bukti-bukti itu membuat jadi lebih nyata terlihatnya. Terbaik, based on apa? Apa ukuran-ukurannya? Jadi simpelnya, membuat nyata itu ketika kita membuat statement terbesar, terbaik, tercepat, terhemat, seperti apakah gerangan? Oke? Lalu berikutnya, setelah tadi yang pertama adalah buat pesan penjualan yang personal, lalu yang kedua buat pesan penjualan yang nyata, yang ketiga buat pesan penjualan yang mengandung unsur kontras. Karena pikiran kita itu nggak seneng dengan sesuatu yang flat-flat aja, jadi biasa aja, tidak akan tertarik, atensinya tidak akan tergrab. Makanya kan suka ada istilah, kalau mau sukses di industri entertainment, ganteng-ganteng sekalian, kalau nggak berhasil jadi ganteng, jelek-jelek sekalian. Sebetulnya pengertian jelek itu, jadilah unik, yang berbeda, yang tidak standar, tidak pasaran. Ada yang dikatakan kan, kalau sulit menjadi yang terbaik, jadilah berbeda. Nah, dalam konteks ini, kontras adalah ketika antara before dan after. Before itu sebelum menggunakan produk yang dijual, after sudah, itu terlihat dampaknya signifikan. Contoh, warna hitam dan putih adalah kontras. Sementara warna putih dan abu-abu bukan kontras, warna abu-abu dan hitam tidak kontras. Artinya, ketika Anda membuat contoh bukti orang yang berubah bisnisnya atau secara pribadi karena menggunakan jasa produk Anda, cari contoh dari sekian banyak success story yang paling ekstrim, paling terasa. Dulu Pak, ada customer kami yang ketika sebelum menggunakan produk kami ini, dia berat badannya 95. Tapi setelah rutin menggunakan produk kami, tentunya juga ditambah dengan menjaga konsistensi dalam berolahraga sesuai yang dianjurkan, dalam 3 bulan sekarang sudah di berat idealnya 65 kg. Kontras kan? Before, after. Testimoni-testimoni success story-nya banyak, tapi pilih yang kontras. Karena yang nanggung-nanggung, yang standar, itu jadinya ya biasa-biasa aja. Dulu, usaha saya adalah ya usaha biasa, karyawan 2, 1 cabang, tapi setelah mendapatkan pinjaman modal usaha dalam 1 tahun, alhamdulillah, sekarang saya memiliki 20 cabang dengan 150 total karyawan, dan ini semua tidak lepas dari support ataupun bantuan dana pinjaman dari XYZ. Jadi dicari tuh contoh-contoh yang kontras. Sekali lagi, kontrasnya di konteksnya biasa bisa ditempatkan dalam before dan after. Satu contoh lagi ya. Dulu Pak, banyak loh Pak, konsumen-konsumen kami yang sebelum menggunakan produk ini berada di situasi A. Setelah menggunakan produk kami, bisa berpindah ke B. A, B-nya tuh cari yang paling jauh. Jangan yang pendek gini ya. Ini sekali lagi menegaskan tentang konsep kontras. Dan tetap ya, sahabat-sahabat, tidak boleh tidak sesuai fakta. Wah, Pak Deno, kalau gitu kita bikin-bikin ini aja ya, kisah-kisah kontras yang sebetulnya itu tidak ada, tidak terjadi, ya itu berarti masuk kategori tidak jujur dong. Kita nggak mau dong. Kita mau jual produk kita tetap jujur, apalagi kalau sahabat-sahabat di sini mengatakan, saya niatkan Pak Adriano menjual saya itu sebagai ibadah, yang masa ibadah ada polusi-polusi kayak gininya? Enggak ya. Kontrasnya kontras yang sesuai fakta. Oleh karena itu, dibuat list success story apa saja yang ada, lalu cari kontras yang paling signifikan. Pengertian signifikan ini bisa banyak aspek. So, kita simpulkan untuk episode pertama, bagaimana caranya tadi membuat pesan yang memiliki daya pengaruh karena berdasarkan prinsip-prinsip yang disukai pikiran. Yang pertama, personal.
Yuk, buat pesan penjualan kita itu customize banget, personalize banget. Yang membuat calon konsumen merasa, ih, sales ini kok ngerti banget keinginan, ekspektasi, kekhawatiran, ketakutan saya. Yang kedua, yuk buat pesan penjualan yang nyata. Ada ukuran-ukurannya, ada angkanya, ada bukti-buktinya. Dan yang ketiga, buat pesan penjualan yang mengandung unsur kontras. Before and after. Sebelum menggunakan produk kami, seperti ini situasinya, sesudah seperti ini. Tentu before and after-nya hal yang positif, hal yang menjadi harapan, keinginan, atau hal yang menghilangkan kekhawatiran. Dan tetap semuanya berdasarkan fakta-fakta yang nyata. No cheating, no ngaco-ngaco, no bohong-bohong, oke? Nanti kita akan lanjutkan dengan episode keduanya. Oh ya, jangan lupa yang belum like, langsung sekarang like, lalu subscribe, agar tayangan-tayangan edukasi di dunia sales, leadership, communication, personal development bisa Anda terus rutin dapatkan. Terima kasih sahabat-sahabat Excellent Sales. Saya Adriano Giovanni, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.